Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primagus Tommy, NPM 2321020263. Di sini saya akan membacakan materi tentang talak. Langsung saja masuki materi, yaitu A. Pengertian talak. Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu itlaq, yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya. Hukum talak dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sebagai berikut. 1. Wajib jika terjadi perselisihan antara suami istri secara terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakam. B. 2. Yaitu haram, menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau suci yang sudah dicampuri. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk kembali kepada istrinya karena menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Yang ketiga yaitu sunnah, yaitu apabila istrinya tidak patuh pada hukum Allah seperti meninggalkan sholat, sementara suami tidak mampu memaksanya. Yang keempat yaitu mubah, jika ada alasan tertentu seperti buruknya perilaku istri, buruknya perlakuan terhadap suami, dan lain-lain. Yang kelima yaitu makruh, menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Jika terjadi perceraian, makruh adalah hukum asal talak. Selanjutnya yaitu B. Macam-macam talak. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang kedua yaitu talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang ketiga, talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 macam sebagai berikut. 1. Talak syarih, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Yang kedua, talak kinayah, yaitu mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya. Selanjutnya yaitu C. Syarat dan rukun talak. Rukun talak memenuhi Hanafiyah. Menurut Hanafiyah hanya 1, yakni lafaz talak, sementara menurut jumhur ulama ada 5, yakni suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, sigot, dan ada kehendak menjatuhkan talak. Adapun syarat sah menjatuhkan talak adalah: pertama, talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili yang baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan. Kedua, ada kehendak menjatuhkan talak. Dalam hal ini seorang sengaja mengucapkan lafaz tidak sesuai maknanya, sekalipun tanpa didahului niat. Ketiga, sasaran talak adalah istri yang sedang terikat pernikahan, sekalipun belum terjadi segama atau sedang menjalani masa iddah talak raj'i. Keempat adalah
ada hubungan pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan tersebut. Kelima, lafaz talak harus mengandung makna pelepasan ikatan nikah, baik secara sharih, jelas dan tegas, yakni talak firaq dan al-syar, maupun kinayah, sindiran. Lafaz yang syarih tidak perlu niat, sementara lafaz sindiran harus disertai niat dan untuk menjatuhkan talak. Selanjutnya D. Hak talak. Masalah talak adalah masalah yang sangat rentan dengan perasaan dan sangat nestapa, sehingga dalam pemutusan masalah talak dibutuhkan pertimbangan yang matang. Ini semua tentunya peran pertimbangan rasional tentunya harus dikedepankan. Yang demikian ini umumnya kurang dipunyai oleh perempuan. Dari itu tentunya logis apabila permasalahan talak yang dominan untuk menyikapi adalah laki-laki, maka dari itu Islam menetapkan bahwa talak adalah hak suami sangatlah beralasan, karena suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi rumah tangga. Abu Al-Maududi dan Prof. Fazli Ahmed dalam bukunya The Laws of Marriage Differ on Islam mengetengahkan bahwa di antara hak daripada suami terhadap istrinya adalah menceraikan istri yang tidak cocok untuk hidup bersama dengannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.